Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kondisi pagi-pagi mudah-mudahan fresh ya. Jadi bisa memahami dengan cepat materi bilangan kompleks ini. Seperti yang saya sampaikan, materi kita ini ya, ini menggunakan Churchill. Tapi saya juga pegang buku cetaknya ya. Nanti saya hanya merangkum merangkum poin-poinnya. Nah, yang harus kalian perhatikan nanti ketika membaca buku ini atau membuat apa namanya tampilan untuk paparan presentasi gitu ya dalam bentuk slide atau mungkin ketikan di Word atau apa. Buku ini eh, banyak bolongnya ya. Jadi artinya tidak semua dijelaskan dengan detail dan saya sarankan walaupun kalian membuat slide gitu ya nanti untuk paparan akan ada banyak hal yang sebetulnya eh, justru di dalam presentasi itu kalian bisa menjelaskan dengan lebih detail kenapa begini, kenapa begitu, ya. Di buku ini karakternya adalah, ini kan ada poin tuh ya, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah, ini adalah poin-poin penting yang sebaiknya sudah kalian pahami, hafalkan, ketahui betul gitu ya. Dan kadang-kadang poin-poin yang ada di sini itu justru tidak eh, detail diuraikan oleh si penulis ini ya. Dapatnya dari mana? Kadang-kadang seperti itu, ya. Kadang-kadang. Nah, tapi justru di situ menariknya. Jadi ada banyak hal yang justru sifatnya mendasar gitu ya. Nanti kalian harus uraikan dengan detail gitu ya. Oke. Baik, saya mulai dari eh, konsep dasar dulu ya. Supaya nanti Anda paling nggak bisa membayangkan sebetulnya apa sih bilangan kompleks itu ya. Nanti masalah sifat-sifatnya ini sebetulnya relatif sama ya dengan bilangan real atau kalkulus. Jadi ketika kita mempelajari satu konsep dalam matematika, ya kita mulai dari hal yang sederhana, hal yang dasar, kemudian meningkat menjadi hal-hal yang mungkin lebih rumit, tetapi sebetulnya itu eh, mencakup beberapa konsep yang ada gitu ya. Dan dalam matematika kan konsepnya adalah tidak ada revolusi ya. Revolusi kan apa tuh kalau revolusi itu dia menghilangkan dengan cepat gitu ya suatu pembaruan yang sifatnya sangat cepat itu ya revolusi. Kalau Anda pernah ingat sejarah revolusi Perancis gitu ya, itu kan hilang pemerintahan saat itu juga, kemudian diganti dengan pemerintahan yang baru gitu ya. Nah, mungkin ini lebih tepatnya evolusi ya. Jadi ada penambahan-penambahan sedikit terhadap konsep yang ada gitu ya. Nah, eh, yang diketahui bahwa muncul konsep kompleks itu kan ketika bicara tentang ini ya. Ini saya ulang lagi dulu gitu ya. Ini tugas yang mencari apa eksistensi bilangan kompleks ditaruhnya di mana sih? Di drive ya. Nah, ini ya motivasi. Jadi motivasi itu eh, alasan ya, alasan yang digunakan yang muncul ketika kita mau mengembangkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya, jadi kan kita ingat kalau eh, apa bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Bentuk persamaan kuadrat di sini. Untuk persamaan kuadrat secara umum kan kita tulis sebagai ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan nol. Ya, persamaan kuadrat real ya, persamaan kuadrat real. Dan kita tahu ini a, b, c
Ini real gitu ya, elemen real. Nah, kemudian kita juga kenal istilah apa diskriminan ya. Diskriminan bentuk apa? B kuadrat dikurang 4AC. Dan ketika syaratnya 0 lebih besar dari 0, maka persamaan ini akan memiliki dua akar gitu ya. Dua akar real berbeda gitu ya. Sebutlah nilai X1, X2-nya itu adalah min B plus minus akar gitu ya. B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, ini konsep yang eh, kita kenal dulu ya waktu di sekolah SMA dulu ya. Kenapa bisa begini gitu ya. Nah, eh, kemudian kalau B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0, maka kita katakan di sini akarnya istilahnya kembar gitu ya. Kembar atau berulang ya, berulang. Nah, eh, nilainya apa? Nilainya X sama dengan min B per 2A. Kan akar akar B kuadrat kurang 4AC-nya kan bernilai 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau B kuadrat kurang 4AC kecil 0 gitu, ya, ini tidak memiliki istilahnya akar real gitu ya. Nah, ini nanti yang akan diarahkan menjadi eh, akarnya adalah akar kompleks. Ya, nah, akar kompleks ini sebetulnya konsep baru yang harus dimunculkan gitu ya. Jadi kan kita akan muncul biasanya kalau dalam konsep 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 apa ya, konsep kalkulus gitu ya. Konsep kalkulus menyatakan bahwa bentuk akar X ini terdefinisi ya untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk kasus eh, ini tercakup ya dalam konsep real, konsep dalam konsep bilangan real. Nah, tapi kalau untuk kasus X-nya lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, kita dikenalkan konsep bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. Nah, dalam eh, konteks solusi persamaan kuadrat tadi ya, itu dimunculkan konsep bentuk ini ya, I kuadrat sama dengan min 1 ya, I kuadrat min 1. Jadi akar dari bilangan negatif gitu ya. Itu kapan? Kemarin. Kadang-kadang kita menulisnya apa? I sama dengan akar min 1 gitu ya. Oke ya. Jadi eh, bentuk X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, ini solusinya gitu ya. Solusinya adalah I gitu ya. Solusinya adalah I. Ya, gitu. Nah, tapi ini eh, pendekatan dari bilangan dari persamaan kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita kalau melihat dari buku yang di sini ya, ini mendefinisikan bilangan kompleks. Jadi di sini kita lihat ya, ada konteks, ada notasi yang muncul yaitu I kuadrat sama dengan min 1 gitu ya. Nah, tapi pendekatan lain dalam bilangan kompleks itu dengan menggunakan eh, pasangan terurut ya. Jadi bilangan kompleks
kita menulisnya sebagai Z gitu ya, Z kecil. Ini dia didefinisikan sebagai pasangan terurut. Ya, apa itu pasangan terurut? Kita tuliskan sebagai ini, A, B begini, gitu ya. Dan eh, lambang A, B ini kalau di dalam aljabar ini bisa kita gunakan ya. Kalau dalam aljabar kita tulis misalkan U sama dengan A, B. Nah, ini bisa kita pandang sebagai interpretasi geometrisnya misal ya. Interpretasi geometris sebagai vektor gitu ya. Walaupun sifat-sifat aljabar itu masih berlaku di sini gitu ya, penjumlahan perkalian pada vektor. Nah, nanti kita akan lihat bahwa dalam konteks ini ternyata bilangan kompleks pun juga memiliki sifat aljabar dan sifat geometris gitu ya. Pasangan terurut AB, pasangan terurut apa X, Y ya, salah, X, Y. Nah, jadi menulisnya bagaimana ketika kita sudah definisikan ini Z, kita tulis sebagai X, Y. Ya, apa X, Y? Ini kan notasi notasi Z sudah kita definisikan. Sekarang notasi X dan notasi Y apa? Nah, X dan Y ini memiliki makna dia adalah bilangan di real, gitu ya. Nah, dalam perkembangannya nanti bentuk Z sama dengan X, Y ini apa notasinya bisa berubah ya. Jadi ada bentuk lain. Nah, dan di sini kita buat catatan gitu ya, buat catatan bahwa bentuk x, nol ya kan di sini xy y-nya memungkinkan 0 gitu ya. Nah, ini diidentifikasi sebagai x di real gitu ya. Nah, jadi apa hubungan antara x di real dengan x di kompleks? Nah, ini hubungannya. Jadi kalau dalam konteks kompleks, bilangan real x ditulisnya sebagai x, nol gitu ya. Nah, sebaliknya bagaimana kalau nolnya yang di X gitu ya pada pasangan terurut bilangan kompleks. Nah, ini dinamakan bilangan imajiner sejati gitu ya. Oke, jadi Anda lihat peran nol pada eh, bilangan kompleks ini ya. Ternyata seperti ini ya konsekuensinya ya. Jadi sekarang kalau Anda menulis bilangan real pada konteks kompleks, ya Anda tulis sebagai X, nol. Misalkan dua real kalau dua sebagai dua di kompleks ya kita tulis sebagai 2,0 pasangan terurut gitu ya. Tapi kalau 0, y misalkan 0,1, 0,2, 0,-1 dan seterusnya ya. Selama bentuk x-nya dia bernilai 0 maka dia dinamakan bilangan imajiner sejati. Itu ya. Nah, kemudian ada istilah lain ya ketika ketika z-nya ini bentuknya seperti ini ya, maka nilai x-nya ini kita sebut sebagai real Z dan bilang Y-nya kita sebut sebagai in Z. Yaitu ini bagian real dari Z dan ini bagian imajiner ya. Imajiner dari Z. Ya, oke ya. Jadi Anda sekarang sudah punya eh, beberapa konsep dasar ya tentang apa itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah pasangan terurut seperti itu ya. Kemudian kita punya makna tambahan dari Z sama dengan X, Y itu. Dan ternyata X, Y pada pasangan terurut itu ya bisa kita berikan tambahan interpretasi yaitu bagian real dan bagian imajiner dari Z ya. Nah, kemudian kita tambahkan ya lambang lambang himpunan ya, himpunan bilangan kompleks. Nah, ini nulisnya kadang-kadang C gitu ya atau kadang-kadang C tapi ada garisnya gitu ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang eh, kenapa kadang-kadang saya harus
singgung di bilangan real gitu ya. Kalau di bilangan real kan 2 sama dengan 2 selesai gitu ya. Konteks bilangan real. 2 sama dengan 2 selesai. 3 sama dengan 3 ya sudah selesai gitu ya. Tapi kalau saya punya eh, Z1 sebutlah gitu ya. X1, Y1 gitu. Kemudian Z2, X2, Y2 gitu ya. Apa arti Z1 sama dengan Z2? Ternyata kalau 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3 selesai. Tapi kalau dalam konteks kompleks, ini artinya adalah nilai X1 sama dengan X2 dan nilai Y1 sama dengan Y2. Gitu ya. Jadi sekaligus harus berlaku bersamaan. Ya. Kemudian kalau eh, kita punya bilangan, kita coba telusuri lagi operasi apa yang bisa berlaku di sana gitu ya. Nah, untuk penjumlahan kalau kita punya Z1 X1 X2 X1 Y1 gitu ya, dan Z2 sama dengan X2 Y2, maka apa arti Z1 ditambah Z2 ya? Arti dari penjumlahan dua bilangan kompleks ya tak lain adalah eh, kita menjumlahkan ya, bukan. Arti dari hasil penjumlahan bilangan kompleks tak lain adalah pasangan terurut juga. Tapi apa hubungannya dengan nilai di Z1 dan Z2? Yaitu ini X1 tambah X2 dan Y1 tambah Y2. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa nyatakan bahwa hasil penjumlahan dari bilangan kompleks juga bilangan kompleks. Gitu ya. Nah, kemudian kalau perkalian bagaimana? Ya, perkalian bagaimana? Kalau perkalian ya berarti Z1 dikali Z2 artinya adalah hasilnya tetap bilangan kompleks juga. Tetapi di sini eh, ditulis sebagai apa? X1, X2 dikurang Y1, Y2. Ya, kemudian X1, Y2 ditambah ditambah X2, Y1. Kok agak beda? Nah, ini ya, ini jadi pertanyaan menarik. Kenapa bentuknya jadi seperti ini? Ya. Nah, kalau melihat bentuknya, ini kan eh, menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk dihafal ya. Tapi justru sebetulnya ini malah eh, operasi ini ya, itu justru akan well defined ya. Jadi nanti akan terlihat gitu ya bahwa operasi ini memang operasi yang bisa digunakan di dalam kompleks, di dalam konteks bilangan kompleks gitu ya. Nah, eh, ini ada catatan dulu ya, ada catatan. Catatan lagi bahwa kalau kita punya penjumlahan seperti ini, berarti kan saya bisa tulis seperti ini nih. Ya ini sedikit manipulasi saja gitu ya. X, nol ditambah 0, Y. Itu ya, 0,1. Ya, jadi dengan konteks ini, penjumlahan dan perkalian, maka sebarang pasangan terurut pada bilangan kompleks bisa kita tulis sebagai X, nol ditambah 0,Y 01. Ya, nah ini kita sebut sebagai X, sebagaimana yang tadi di awal tuh, X-nya seperti ini ya. Dan ini kita sebut sebagai Y. Salah, Y,0. Ini ya. Kalau kalau 0,Y dikali 0,1 ini terhadap perkalian nanti salah gitu ya. Salah. Nah, gini ya. Nah, yang bagian ini kita sebut sebagai I, imajiner. Imajiner sejati ya, angkanya 1 kita tulis sebagai I. Nah, ini kita tulis dalam bentuk baru X ditambah YI gitu ya. Kalau di buku nulisnya
IY ya. Kalau di buku ini nulisnya nih. Ya, kebalik-balik nggak apa-apa lah. Y. Nah, berarti apa? Kita kalau tulis Z kuadrat, ya, kalau didefinisikan sebagai Z kali Z, gitu, ya, maka akan kita dapat, gitu, bahwa apa? I kuadrat pun, gitu ya, akan sama dengan I kali I, gitu ya. Nah, I kali itu kan tadi apa? Berarti 0,1 dikali 0,1. Dan kalau kita tulis nanti hitungannya nanti akan menjadi dengan rumus yang tadi ya. Dengan rumus yang ini nih akan kita dapat menjadi min 1,0. Nah, min 1,0 dalam konteks bilangan real itu kan bisa kita tulis sebagai min 1 ya. Jadi kapan kita mau menuliskan min 1 dalam konteks real atau min 1 dalam konteks imajiner? Membedakannya bagaimana? Jadi kalau Anda mau menulis min 1 sebagai bilangan real, Anda tulis cukup min 1 saja gitu ya. Tapi kalau min 1 dalam konteks bilangan kompleks, Anda harus tulis 0, min 1 ya, salah. Min 1,0 gitu ya. Nah, ini ada di kompleks. Bentuknya gini. Ya, ini yang membedakan. Nilainya sama-sama min 1 ya. Dan ini sendiri itu sebetulnya sama dengan I kuadrat. Ya, dengan I-nya sama dengan min 1 gitu. Ya, enggak. Ini aja ya, I kuadrat. Kuadratnya sama dengan ini. I kuadrat ya. Dengan I-nya sama dengan 0,1 gitu ya. Dengan yang ini nih. Oke. Nah, kita beri nama sekarang bilangan I-nya ini. Kita akan sering menyebut I ya. Ini dinamakan satuan imajiner. Ya, berarti eh, kita bisa menuliskan lagi nih himpunan bilangan kompleks. Ya, dalam konteks ini bisa kita tulis sebagai himpunan Z dengan syarat Z-nya ditulis sebagai X tambah YI gitu ya. Dengan X, Y-nya di real. Kemudian I kuadratnya sama dengan min 1. Oke. Nah, eh, yang saya tulis ini agak berbeda ya, agak berbeda dengan yang ada di buku. Nah, ini nanti kalau kalian apa mencoba memaparkan berdasarkan urutan di buku ini silakan saja gitu ya. Tapi kan banyak referensi sebetulnya yang membahas tentang bilangan kompleks. Jadi kalaupun Anda nanti melihat Pak ini nulisnya agak susah nih Pak di bagian bukunya gitu ya nggak apa-apa. Jadi konsumsi buku ini untuk Anda pribadi sebagai pelajaran gitu ya. Saya tidak membatasi bahwa kita akan belajar textbook seperti ini gitu ya, tapi paling enggak buku ini menjadi acuan ya bahwa sifat-sifat yang ada pada buku ini harus kita ketahui. Tapi bagaimana cara membahasnya ya kita bisa dengan cara yang berbeda gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk lain ya, bentuk lain dalam konteks kompleks bahwa apa Z sama dengan X, Y bisa ditulis sebagai X tambah YI gitu ya. Nah, sekarang sama nggak penjumlahan dan perkaliannya? Nah, untuk penjumlahan, berarti kalau kita punya Z1 sama dengan X1 tambah Y1I, itu ya, dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2I, maka Z1 tambah Z2 itu akan sama dengan X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2I. Gitu ya. Ya, Anda bandingkan. Sebetulnya konsisten gitu ya. Cuma cara menulisnya berbeda.
Nah, sekarang perkaliannya bagaimana? Ya. Nah, kalau perkalian, kalau kita mau tulis eh, secara manual gitu ya, ini kan X1 tambah YI, Y1I, dikali X2 tambah Y2I. Ya, nah dalam konteks perkalian, dalam bentuk aljabar, ini kan sama saja kita mengalihkan apa? X1 kali X2 gitu ya, ditambah X1 Y2I gitu kan. Kemudian X2 Y1I, nah ini ditambah Y1 Y2 I kuadrat ya. Nah, bentuk I kuadrat ini kan sama dengan min 1 ya. Nah, berarti kan yang bentuknya tanpa I kita kelompokkan menjadi apa? X1 X2 dikurang Y1 Y2 itu ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 I gitu ya. Nah, berarti bentuk ini sama nih dengan bentuk yang ini gitu ya. Nah, ini sudah bisa dihafal atau didapat turunannya ya, turunan bentuknya. Jadi maksudnya kalau Anda lupa ini perkaliannya apa sih? Ya udah Anda buat dari bentuk seperti ini saja. Itu ya. Jadi ini eh, bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian dari bilangan kompleks dengan bentuk yang berbeda. Mana yang lebih mudah? Ya, sepertinya terlihat ini ya, lebih mudahnya ya, karena Anda ketika melihat operasi penjumlahan kemudian dikalikan seberapa banyak bentuk tersebut ya, tidak ada masalah gitu ya. Nah, eh, tadi kalau I kuadrat kan sama dengan min 1 gitu ya. Kalau I3 berarti apa nih? I kuadrat kali I gitu kan ya. Ini sama dengan berapa? Min I gitu kan. I pangkat 4 gitu. I pangkat 4 berarti apa di sini? Anda tulis sebagai apa di sini? I, I berapa? Anda mau tulis I2 pangkat I2 gitu ya. Sama dengan min 1 kali min 1 boleh. Min 1 gitu. Anda bisa tebak nggak kalau I5 berapa? Berapa Ki? I pangkat 5 berapa Ki? Halo? Jadi min I dikali min 1. Nggak, hasilnya berapa? I pangkat 3 kali I pangkat 2 sama dengan min I kali min 1. Jadi I. I. Iya, I pangkat 6 berapa? -1. min 1. Iya, min 1. Min 1. I pangkat 7 berapa? -I. Min I. Min I ya. Saya tidak menulis I gitu ya. Saya tidak bahas bentuk ininya ya. Min I, oke. I pangkat 8 berapa? I. 1. Jadi 1. 1. Oke, jangan tebak-tebakan ya. Ini kan sebetulnya bilangan I di pangkat-pangkat biasa aja gitu ya. Jangan tebak-tebakan. Nanti kalau saya tanya I pangkat 2024 berapa gitu. Anda harus mulai pikir gimana caranya gitu ya. Kalau I pangkat 20 berapa? 1. 1. I pangkat 25 berapa? I. I. Ya. Ini pangkatnya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kalau saya tanya I pangkat N berapa nih?
Apa? Iya, tiga kemungkinan. Apa? Min satu. I min I min 1. Tapi ada 1 tuh di sini. Berarti 4 kemungkinan Sama dong. satu ya ini ya. Nah, ada 4 Dan kemungkinan itu ya. pun kayak seperti berlaku cara berpola gitu. Oke, jadi saya tanya kalau I pangkat N hasilnya apa? Untuk sebarang N asli. Bergantung sama nilai N modulo 4. Gimana coba? Kalau N kongruen 1 mod 4, hasilnya I. Kalau N N sama dengan kongruen 1 mod 4 dengan I. kalau N kongruen 2 mod 4, hasilnya min 1. Terus Kalau N kongruen 3 mod 4, hasilnya min I. min I. Terus Dan terakhir kalau N kongruen 0 mod 4, hasilnya 1. 4 hasilnya 1. Nah, berarti jangan tebak-tebakan lagi gitu ya. Artinya gini, kalau ya lihat ya di sini, pangkat genap hasilnya 1. Betul ya? Tapi pangkat genap hasilnya juga min 1. Ya, pangkat. Jadi kalau pangkat genap hasilnya bisa 1 bisa min 1 ya. Betul ya? Pangkat ganjil min I. Tapi bisa juga I gitu. Ya. Nah, sekarang kalau pangkat ganjil, pangkat 25 nih, misal ini I atau min I nih. Coba dicek. Ini benar nggak I pangkat 25 I gitu hasilnya? Iya, I, Pak. I. Oke. Kalau I pangkat 1001 malam, apa nih? I juga, Pak. I. I pangkat berapa yang hasilnya min I gitu. Tapi ganjil. Ganjil ya? Pangkat berapa contohnya? Yang besar lah dikit angkanya gitu. Di atas 100 gitu. Berapa? 1003. Hah? 100? 1003. 1003. 1002. 1003, 1002. 1003, Pak. 1003. Ini lihat aja pola ini ya. Ya. Jadi ini hasilnya apa nih? Kalau I pangkat N sama dengan apa? Kalau pakai rumus ini gimana? Anda menulisnya gimana? Kalau saya tulis gini boleh nggak? Mod 4 gitu. Soalnya ada kata-kata mod 4 semua sih gitu ya. Jadi kalau tadi I pangkat 1003 gitu ya, berarti sama dengan I pangkat 1003 mod 4 gitu ya. 1003 mod 4 berapa ini? 3 ya? Iya, 3, Gitu ya. Pak. Sama dengan min I gitu kan? I pangkat berapa tadi? 25. I pangkat 25 berarti I pangkat ya sama saja kita menghitung berapa hasil mod 4-nya gitu ya. Nah ini berapa nih? I pangkat berapa? 1 1 ya? mod Pangkat 4. 1. Sama dengan I gitu I. kan ya? Jelas ya? Jadi dari sini ya dari sini ya sebetulnya ya alat bantunya kita dari sini gitu. Dan menemukan pola ini kan secara induktif ya. Kita lihat polanya min 1 apa segala macam gitu. Oke ya, jadi kalau Anda berikan pangkat berapapun gitu ya, ya tinggal di mod 4 saja hasilnya, kemudian dihitung. Ya, jadi kita cukup melihat dari dua hasil ini ya, empat hasil pertama ini kita sudah bisa menyimpulkan nilai berikut dari I pangkat N itu berapa gitu ya. Jelas ya. Ini ada pola
umumnya gitu. Oke, nah di sini kan Anda merasakan bahwa pengetahuan Anda dari konsep modulo ya di teori bilangan ya berguna lah gitu ya paling penting. Nah ini yang saya bahas cuma I-nya ya, I yang tadi kita definisikan di sini gitu ya. Nah ada banyak hal ya dalam bilangan kompleks ini yang menarik gitu. Ya kita mulai dari inilah dari eh, sifat aljabar gitu ya. Sifat aljabar bilangan kompleks. Oke, kalau kalau kita lihat lagi ya di buku ini nih, sebentar. Oh, ini not apa namanya figur ya. Ini geometrisnya ya. Jadi kalau di bilangan real kan dia garis bilangan gitu ya. Tapi gara-gara si kompleks ini apa didefinisikan sebagai pasangan terurut ya mau nggak mau kalau ini kita gambar gitu ya. Ini ada bentuk ya, ada bentuk seperti ini gitu ya. Jadi artinya kita punya semacam apa ya, semacam bidang gitu ya. Semacam bidang. Jadi kalau titik sebarang, bukan titik sebarang, bilangan kompleks digambarkan ya seperti ini gitu ya. Nah, setiap titik yang ada di sini ini bilangan real, bisa kita sebut bilangan real kan. Setiap titik yang ada di sini atau ke bawah gitu ya. Ya ini bisa kita wakili dengan imajinernya gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sumbu real dan ini kita sebut sebagai sumbu imajiner gitu ya. Imajiner. Ya, nah ini bayangan dari konsep bilangan kompleks gitu ya. Nah, kemudian apalagi di sini. Nah, yang bagian ini nih ya. Ini tidak saya sebutkan ya di buku ya. Nah, Z yang tadi nih ya. Oh, saya nulisnya kebalik ya, Y,0, 0,1 ya. Konsekuensinya I, Y, YI gitu ya. Saya tidak mempermasalahkan nanti kalau terbalik-balik ya YI atau Y-nya gitu ya. Oke, nah jadi Anda bisa merasakan bahwa ketika konteks bilangan kompleks ini didekati dengan apa persamaan kuadrat ya ya sudah kita langsung sebutkan saja I sama dengan akar min satu gitu ya atau I kuadrat sama dengan min satu. Tapi kalau kita turunkan dengan bentuk ini kita dengan wajar menyatakan bahwa oh iya benar ternyata I kuadrat itu memang sama dengan min satu gitu ya bentuknya seperti itu. Jadi kita tidak bermain konsep akar-akar di sini gitu ya. Oke ya, bisa terasa ya bagaimana kita masuk ke dalam konsep eh, bilangan kompleks. Nah, sekarang kalau kita punya bilangan kompleks, sifat aljabarnya apa nih? Ya, yang pertama apa? Misalkan yang paling gampang komutatif gitu ya. Sebentar di bukunya apa ya? Ah, komutatif. Komutatif dan asosiatif ya. Komutatif, asosiatif. Terhadap penjumlahan dulu ya. Terhadap penjumlahan eh, apa nih? Kalau komutatif itu apa? Urutannya bisa dibalik gitu ya. Jadi bisa kita tulis Z1 ditambah Z2 hasilnya sama saja kita menghitung Z2 tambah Z1. Asosiatif Z1, Z2, Z3 ini urutan pengoperasiannya itu ya. Bisa kita tulis menjadi dua gitu ya. Tapi hasilnya sama saja gitu. Mana dulu yang dioperasikan ya. Oke, kemudian apalagi di sini? Eh, distributif ya. Oke, distributif.
Kita tulis di sini distributif. Distributif berarti apa? Kalau kita punya bentuk ini gitu ya. Ini artinya sama. Itu ya. Nah, terus apa lagi? Nah, ini alasan kenapa kita boleh menuliskan gitu ya. IY sama dengan YI. Ya. Jadi komutatif law for multiplication berarti kalau ini kita tulis sebagai perkalian, kita bisa tulis nih Z1 Z2 sama dengan Z2 Z1. Itu ya. Dan nanti asosiatifnya juga berlaku nih Z1 Z2 Z3. Lalu kita operasikan begini Z1 Z2 Z3. Gitu ya. Terus apa lagi di sini? Additive identity 0. Oke, additive identity berarti identitas. Ya. Apa sih identitas? Ya, kalau dalam konteks bilangan bulat gitu ya, misal bilangan bulat ya ini bisa kita perluas juga sebagai bilangan real. Tapi kalau bilangan bulat kan apa identitas? Ya, kita menyebutnya identitas terhadap apa dulu gitu ya. Terhadap apa dulu. Jadi kalau saya punya A ditambah berapa sama dengan A, kita tahu nilainya 0 gitu ya untuk A-nya di bulat. Gitu ya. 0 tambah A ini juga kan sama dengan A. Maka kita katakan 0 ya identitas terhadap penjumlahan ya. Bilangan 0 di Z ini adalah identitas terhadap penjumlahan ya. Nah, terus ada lagi nggak identitas di bilangan bulat? A kali 1 sama dengan 1 ya. A, 1 kali A kali 1 sama dengan A gitu ya. Maka bilangan 1 di bulat gitu ya. Identitas terhadap perkalian. Ya, nah, berarti di kompleks ada nggak kompleks? Nah, kompleks ini eh, nulisnya ya 0 di kompleks itu kalau kita tulis 0 di kompleks gitu ya. Ini salah ya, bukan gini ya. Jadi 0 di kompleks cara nulisnya adalah 0 0 sama dengan apa tadi? 0,0 ya. Nah, ini ada di kompleks. Itu ya. Sehingga Z tambah 0 ya 0 tambah Z ini sama dengan Z ya. Jadi kita punya ada 0 kompleks sehingga ini gitu. Ya, begitu juga 1 kita tulis sebagai 1,0 dia ada di kompleks. Ada ya bentuknya ya. Sehingga apa? Z kali 1, 1 kali Z sama dengan Z. Gitu ya. Nah, ini identitas. Identitas terhadap perkalian, identitas terhadap penjumlahan. Gitu ya. Oh, distributif tidak ada ya. Kalau di perkalian ini kan dia apa? Gabungan dari dua operasi penjumlahan dan perkalian. Ya. Nah, terus apa lagi yang bisa kita turunkan? Ya. Coba kalau dari buku di sini ada lambang ini ya. Min Z ya. Ada lambang min Z di sini. Oke. Min Z didefinisikan sebagai min X, min Y gitu ya. Nah, kita review lagi nih sekarang. Kalau di bilangan bulat, 2 ditambah min 2 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ya, kalau tadi kan 2 tambah 0 sama dengan 2, 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, 0 sebagai identitas. Nah, sekarang kita cari
ada nggak bilangan yang kalau ditambahkan 2 hasilnya sama dengan identitas? Nah, kalau ada ini dinamakan sebagai inverse, balikan gitu ya. Berarti dalam konteks penjumlahan terhadap bilangan bulat, kalau saya punya A, saya bisa temukan minus A yang hubungannya seperti ini. Nah, maka minus A ini kan ada di bulat gitu ya. Ini adalah inverse. Inverse dari A di Z ya terhadap penjumlahan. Ya, terhadap penjumlahan. Nah, berarti ada nggak kalau di Z bilangan kompleks terhadap penjumlahan? Apa? Inverse-nya gitu. Nah, sekarang kalau unsur inverse ya terhadap penjumlahan kita tulis begini. Z tambah minus Z ini nanti bisa dicek akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya berlaku untuk apa? Kalau ini untuk setiap A ya, untuk setiap A di Z di bulat gitu. Nah, ini berlaku nggak? Jawabannya berlaku. Jadi untuk setiap Z kompleks ya ada. Anda pernah mengenal bentuk ini nggak sih? Kantor ya, minus Z ya, dia juga ada di kompleks sehingga Z tambah minus Z sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai unsur inverse terhadap penjumlahan. Nah, kalau di bilangan bulat A dikali berapa sama dengan berapa dikali A 1. Jawabannya ini kan, A-nya bulat gitu ya. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah bentuk ini itu rentan ya. Dia aman kalau A-nya tak 0. Gitu ya. Ini ada masalah nih. Jadi bentuk ini akan oke kalau A-nya tak 0. Sekarang kalau A-nya sama dengan 0, seper A-nya kan dia tidak terdefinisi. Anda bayangkan di dalam bilangan bulat, ya, mulai dari 1, 2, min 1, min 2, dan seterusnya. Ini kita bisa definisikan yang namanya seper A. Tapi terhadap 0, ini seper A-nya nggak ada. Gagal. Berarti kita nyatakan bahwa di dalam himpunan bilangan bulat, tidak ada bentuk inverse ya terhadap perkalian ya, ini terhadap perkalian. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan kompleks ya? Unsur inverse terhadap perkalian. Ada nggak kita tuliskan Z inverse gitu ya? Jadi Z kali Z inverse sama dengan 1 gitu ya. Berlaku nggak? Untuk setiap Z di kompleks, tapi syaratnya harus begini ya. Z-nya harus tak 0 gitu ya. Terdapat Z inverse juga ada di kompleks, sehingga ini. Ternyata ini berlaku gitu ya. Loh, kalau di bilangan bulat dia tidak ada, oke lah kita tingkatkan menjadi bilangan real gitu ya. Kalau bilangan real, ya, terhadap perkalian, kalau 0, ini kita sebut sebagai identitas terhadap penjumlahan ya. Nah, sekarang ada nggak terhadap perkalian? Ini kan 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama A untuk A-nya di real ya. 0-nya di real ini berlaku gitu. Tapi terhadap perkalian gimana? Ya. Inverse-nya bagaimana gitu ya. 1 per A. Sorry, ada yang salah. Ini, ada yang salah saya. Ada yang kurang ya. Jadi, saya tidak nyatakan ini benar semua ya, yang ini. Nah, yang ini nih. Ini masih ada seper-A-nya. Kenapa? Jadi kalau 1 per 1 dengan 1 per min 1 kan masih bulat ya. Tapi kalau sudah
1/2 ini kan dia sudah tidak bulat lagi. Jadi 1/A-nya dia tidak bulat gitu ya, tidak bulat. Jadi gagal di banyak hal gitu ya, gagal di banyak hal. Hanya berlaku hanya di 1 dan -1. Tapi di 0 dan plus minus 2 dan seterusnya ini 1/A-nya dia, kalau yang ini tidak ada, ya ini tidak ada. Kalau yang ini tidak, bukan bilangan bulat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan real ya? Bilangan real. Nah, kalau ini ya, kalau ini bagaimana? Kalau ini inverse-nya gitu ya. Nah, ini pun juga ada ya untuk A-nya tak 0. Itu ya. Kalau bilangan bulat dia hanya ada untuk 2 bilangan yaitu 1 dan -1. Tapi kalau ini berlaku untuk elemen yang tak 0 gitu ya. Oke, diturunkan sedikit ya. Dari bulat ke real itu kan seperti ada lompatan ya. Anda kan pernah kenal gini ya. Asli sub dari bulat gitu ya. Sub dari rasional gitu ya. Terus apa? Irasional lambangnya gini ya. Nah, ini rasional dengan irasional ini membentuk bilangan real gitu ya. Nah, sekarang kalau bilangan rasional bagaimana? Ya, kalau bilangan rasional 0 identitas dan 1 pun juga identitas gitu ya. Ini terhadap penjumlahan tapi terhadap elemen yang tak 0 gitu ya. Jadi ada masalah nih di dalam himpunan, semua himpunan ya. Semua himpunan ketika mendefinisikan identitas terhadap perkalian ada masalah di elemen nolnya gitu ya. Jadi mencari identitas terhadap perkalian ya kita sebutkan saja ada tetapi untuk elemen tak 0. Maka sah ya kita menuliskan seperti ini. Unsur inverse terhadap perkalian pada bilangan kompleks berlaku tapi dengan syarat ini gitu ya. Dengan syarat Z-nya harus tak 0. Jadi konteksnya sekarang kalau bicara inverse harus bilangan kompleks tak 0 ya. Nah, apa arti bilangan kompleks tak 0 ya? Arti dari Z tak 0. Nah, Z ini kan artinya apa? Bisa kita tulis sebagai X tambah YI gitu ya. Atau kita tulis sebagai X, Y. Ini artinya tidak keduanya 0 gitu ya. Ini kan sama dengan 0,0 gitu ya. Atau sama dengan 0 tambah 0I. Jadi Z yang berlaku di sini ya dia tidak keduanya 0 bersamaan ya, bersamaan. Jadi kalau ini namanya 0 bersamaan ya, ini bernilai 0 bersamaan gitu. Tapi kalau 2 ini tidak sama dengan 0 atau I ini tidak sama dengan 0 ya. -3 tidak sama dengan 0. Ini -2I tidak sama dengan 0 ya. Atau -3 tambah I gitu ya. -2I maksudnya ini. -2I ini tidak sama dengan 0. Jadi Anda harus pahami betul makna dari bilangan kompleks tak 0 itu boleh satu diantaranya 0. Boleh ya. Seperti ini ya. -3 tambah I jelas dua-duanya tak 0. Ya. Tapi hanya -3 saja. -3 itu kan artinya -3 ditambah 0I. 2 itu artinya 2 tambah 0I. I itu artinya 0 tambah I. -2I itu artinya 0 tambah -2I. Ya. Jadi penyederhanaan penulisan saja nanti ya. Bentuk imajiner sejati dengan bilangan kompleks ini gitu ya. Itu ya. Nah, berarti kita sudah dapat penjelasan nih bahwa unsur inverse terhadap perkalian pada bilangan kompleks itu berlaku gitu. Ya. Oke. Jadi kita sekarang sudah punya beberapa sifat aljabar pada bilangan kompleks ya.
Nah, tapi masalahnya adalah dari tadi kan kita bilang bahwa oke lah eh, untuk Z tak 0, Z inverse ada gitu ya. Ada. Tapi pertanyaannya adalah bentuk Z0-nya apa? Bentuk Z inverse-nya seperti apa gitu. Ya. Z, Z tak 0 itu kan ini kan sama dengan X tambah YI gitu ya. Nah, sekarang kalau Z inverse-nya bentuknya apa? Ya, kita curigai dia juga dalam pasangan terurut gitu loh. Atau sesuatu ditambah sesuatu I gitu. Nah, tapi sesuatu tambah sesuatu I-nya itu apa? Gitu. Ya, nah di sini, nih, tuh, ya. Ternyata kalau kita punya Z sama dengan XY, maka inverse terhadap perkaliannya itu bentuknya ini. Ya, bentuknya ini. Oke. Eh, ya, jadi di buku dengan 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 baik gitu ya, sudah dicantumkan hasilnya ini gitu ya. Oke, Z inverse sama dengan itu. Gampang nggak ya ngapalinnya? Kayaknya gampang lah gitu ya. Oke lah, dapatnya itu, tapi sebetulnya cara mendapatkannya gimana? Nah, ini prosesnya gitu ya. Wah, prosesnya seperti ini. eh tapi sebetulnya dalam bagian ini ya, itu ada dua hal gitu ya yang harus dilakukan. Jadi untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan ini. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Jadi pertanyaannya gini. Ini harus dibuktikan nih ya. Yang pertama adalah buktikan terdapat satu kalau di kompleks kan nulisnya gini ya, 1,0 gitu, kompleks, sehingga Z kali 1 itu sama dengan Z itu untuk setiap Z di kompleks ya. Oke, ini permasalahan pertama gitu ya. Kan di sini cuma ada kata-kata for any non-zero complex there is a number Z inverse such that Z inverse sama dengan 1 gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus tunjukkan dulu ya bahwa ini ada gitu ya. Satunya itu ada dulu. Nah, yang kedua baru kita harus buktikan ya. Buktikan eh, untuk setiap untuk setiap Z di kompleks gitu ya. Setiap Z di kompleks dan Z-nya tak 0 ada Z inverse. Ada Z inverse yang dia juga ada di kompleks gitu ya. Sehingga Z inverse sama dengan 1. Ya. Jadi kita mendapatkan bentuk yang 6 itu di bawah, itu given gitu ya. Padahal bukan given, ini ada proses. Tapi untuk menjawab yang tadi itu kita sebenarnya harus menunjukkan dua hal ini gitu ya. Ada loh yang namanya 1. Ya. Ya, proses mendapatkan 1 itu kan ini ya, according to equation 4 section 1 nanti dilihat ya. Ya, modelnya seperti ini gitu. Nah, ini proses di bawah ini ada pernyataan begini nih. Mana ya? Simple computation yields the unique solution. Jadi ada masalah nih ya. Kita kan maunya
mencari Z inverse seperti apa bentuknya gitu deh. Nah, kalau ini Z, ini misalkan Z inverse, ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, 1 ini harus dibuktikan apa iya dia ada di kompleks gitu kan. Ini harus dibuktikan dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk UV-nya seperti apa sih? Dan UV ini kalau nanti ketemu hasilnya kita tulis sebagai Z inverse. Ya, nanti didapat ini ya. Tapi ternyata mendapatkan U dan V itu harus menyelesaikan apa nih? Linear simultaneous equation, persamaan linear ya, SPL ya. Jadi ada dua ini, Anda otak-atik nanti dapatnya seperti ini gitu secara SPL. Nah, ini dicoba aja gitu ya. Nanti ini Ki tugas ya Ki ya, tugas kelas Ki. Nanti pertemuan berikutnya di itu aja disampaikan Pak ini cara pembuktiannya gini gitu ya. Ya, jadi ini coba didiskusikan gitu ya dengan materi yang saya sampaikan ini dan dengan variasi yang ada di sini dan mungkin Anda mencari sumber-sumber yang lain. Ini belum lengkap ya. Jadi nanti Anda coba tuliskan bahwa dua hal ini dia berlaku gitu. Ya. Nah, atau ada hal lain gitu ya, ada hal lain juga misalkan gini. Ada masalah gini nih. Buktikan kalau saya punya Z1 salah. Z1 sama dengan Z2 itu artinya Z1 tambah Z3 itu sama dengan Z2 tambah Z3. Gitu ya. Ini bolak-balik ya. Jadi kalau saya punya yang kiri, jadi kalau saya punya Z1 sama dengan Z2, maka saya dapatkan Z1 tambah Z3 sama dengan Z2 tambah Z3. Nah, sebaliknya, kalau saya punya Z1 tambah Z3 sama dengan Z2 tambah Z3, maka saya simpulkan bahwa Z1 sama dengan Z2. Ya. Nah, ini harus dibuktikan satu-satu gitu. Ya. Apa sih Z1 sama dengan Z2 tadi? Kan kita tahu kalau Z1 sama dengan Z2 itu artinya kita harus tulis dulu ya Z1 sama dengan ini ya X1 tambah Y1I dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2I. Z1 sama dengan Z2 artinya X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Nah, kita gunakan ini ya. Kita gunakan ini nanti untuk membuktikan yang ini. Gitu. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita punya unsur ketiga lah, sebutlah Z3 sama dengan X3 tambah Y3I gitu ya. Ini kan tinggal ditambah. Gitu ya. Nah, ini ya tugas kelas 3 nanti Ki ini. Tugas kelas. Oke ya. Jadi tambahan ada 3 soal ini ya. Cobalah di pertemuan berikutnya sebelum presentasi menjadi tugas bersama untuk menyelesaikan berdasarkan sifat aljabar ini. Gitu. Ya. Oke. Ini juga sebetulnya yang bagian ini ya, yang persamaan 6 ini bisa dijawab dengan menyelesaikan dua pembuktian ini, gitu ya. Nah, nanti setelah bicara tentang sifat-sifat aljabar, gitu ya, kita bicara sifat-sifat lain nanti ya, sifat-sifat lain yang tak kalah menarik, gitu ya. Ada bentuk binomialnya, apa segala macam, gitu ya. Nah, baru kita masuk ke konsep apa namanya interpretasi geometris ya, vektor dan moduli. Nah, ini nanti akan menjawab bahwa di dalam bilangan kompleks itu tidak ada keterurutan, tidak dengan bilangan real, tapi itu nanti harus dibahas lebih lanjut setelah ini. Baik, mungkin itu untuk hari ini. Materinya. Ada pertanyaan dulu, silakan.
Untuk tugas kelasnya Pak diketik atau ditulis tangan ya? Tulis tangan boleh, pokoknya dipaparkan aja lah. Nanti Oh iya, taruh di oke. slide itu. Mau diketik juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya ya, pekan depan aja lah. Iya Pak. Depan aja. Nah, oke, nanti cari waktu. Baik, mungkin tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.